getaran vibrasi yang tinggi itu adalah ketika seseorang mencapai yang namanya puncak atau mungkin orgasme gitu ya. Nah, pada saat itu pakailah untuk manifestasi. Nah, kita akan masuk ke rahasia transmutasi energi nih. Ini memang baru beberapa kali dengar ya Mas Bimo ya. Sebenarnya apa sih Mas Bimo yang dimaksud dengan transmutasi energi ini dan kenapa penting banget untuk dikuasai oleh kita-kita? Oke, jadi transmutasi energi ini adalah energi yang sangat tinggi yang dimiliki manusia yang belum diolah. Yang ini bisa membuat orang bisa jatuh tapi bisa juga bangkit. Gitu. Tadi di atas kita sudah sempat spill sedikit terkait dengan serangan spiritual, terkait dengan ini ada hubungannya dengan cakra dasar. Oke. Gitu. Jadi ada energi yang sangat besar banget, ya namanya energi seksualitas atau hasrat. Hasrat seks ini energinya sangat tinggi. Dia tinggi banget bahkan melebihi di atas cinta. Contoh nih orang pengen selingkuh gitu ya, memenuhi hasrat dengan wanita lain. Rasa cinta ke istri, ke anak, atau ke suami, misal dia seorang wanita, pasti dikalahkan. Norma, dogma, agama kalah dengan energi ini. Makanya banyak juga orang yang beragama, rajin ibadah, tapi jatuhnya karena hasrat. Karena hasrat ini energinya sangat-sangat tinggi sekali. Gitu. Dan orang-orang yang mau naik level, biasanya godaannya di situ. I see. Gitu. Nah, orang-orang yang tokoh-tokoh, orang-orang sukses ya, orang-orang yang berhasil, ya cek aja, dia pasti punya hasrat yang tinggi. Dan ini juga Napoleon Hill, kalau teman-teman tahu ya, Napoleon Hill di dalam bukunya Think and Grow Rich itu sudah membahas juga tentang transmutasi energi ini, gitu ya, tentang transmutasi energi ini. Nah, dia sampai menyebutkan, Napoleon Hill menyebutkan, itulah kenapa ada fenomena orang tidak bisa sukses atau jarang orang sukses, tidak semuanya ya. Jarang orang sukses di usia di bawah 40 tahun. Karena kebanyakan di bawah usia itu dia belum bisa mengendalikan hasrat. Energi yang harusnya untuk penciptaan manifestasi dia hambur-hamburkan kemana-mana. Kalau ada orang sukses di bawah 40 tahun karena dia bisa kontrol energi itu. Energi ini yang jadi sakral, energi ini sebagai energi simbol penciptaan. Makanya kalau orang mau bikin anak, menciptakan manusia baru itu kan dimulai dari situ. Hewan mau berkembang biak juga sama. Makanya energi ini sangat tinggi. Dan karakter energi ini sangat fokus. Jadi kalau orang sudah punya hasrat dengan si A misal gitu ya, yang lainnya akan diabaikan. Maka orang-orang kalau hasratnya ini salah, berantakan. Contoh nih, pengen hasrat sama si A, wah bisnis dan sebagainya pasti diabaikan. Ya, mungkin lagi berkarya apa dan sebagainya pasti dikesampingkan. Hanya akan fokus ke situ terus sampai kesampaian. Jadi energi seksualitas hasrat ini, energinya itu sangat fokus. Dia juga sangat kreatif. Makanya orang-orang yang punya hasrat, misal orang pengen selingkuh gitu ya, dia pasti menemukan berbagai macam cara untuk supaya tidak ketahuan. Betul. Mungkin namanya diganti ke tukang paket, misal gitu ya. Atau namanya cowok tapi diganti cewek, misal gitu ya. Atau bagaimana celah untuk berkomunikasi, nunggu pasangannya tidur dulu, atau nunggu kalau nggak tahu, pokoknya kreatif banget supaya ini tercipta. Ya, gitu. Jadi energi ini tinggi banget. Ini sebenarnya bisa dibelokkan ke manifestasi, ke penciptaan, ke bisnis. Contoh, aku mau narik angka sekian, aku mau bikin project apa. Maka si kreatif, fokus ya, bahan bakar yang menggebu-gebu ini tadi, bisa dibelokkan. Dan ini berlaku untuk yang satu yang punya pasangan dan dua yang belum. Contoh yang belum punya pasangan, ini kan otomatis kan secara aturannya kan sebenarnya kan tidak boleh ya. Betul. Maka bagaimana membelokkan energi ini ke hal yang tepat? Nah, yang sudah punya pasangan,
bisa jadi mungkin pas pasangannya tanggal merah kan, lalu hasrat ini muncul, ini juga harus dikelola, gitu loh. Nah, kalau teman-teman tahu karakter energi, ya, dengan beberapa teknik entah letting in, letting go, Sedona method, atau EFT, dan lain sebagainya, salah satu karakter energi adalah dia ketika semakin ditolak, dia semakin eksis. Oke. Saat kita kemarin bahas tadi SLF, masih ingat ya? Masih. Ketika dia itu ditolak kuat-kuat, disuruh pergi atau dilawan, justru malah semakin eksis. Gitu loh. Nah, makanya, sorry nih, penyimpangan seksual, rata-rata terjadinya di mana? Ya, ayo di mana? Pasti di tempat yang sangat mensakralkan itu, sangat melarang itu terjadi, tapi di situ malah terjadi oknum pelecehan. Karena energi ini di situ ditolak, bukan diterima, diolah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan sebagainya. Tapi di situ terjadi penyimpangan yang banyak. Karena energinya ditolak, energinya dilawan. Dan karakter energi ketika dilawan, ditolak, dia semakin eksis. Gitu. Maka orang-orang yang terdoktrin tentang seksualnya tidak boleh menyimpang dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh religius misalkan, ya, kadang menyimpangnya malah di situ. Gitu. Tokoh-tokoh spiritual jangan kaget ya. Kalau dia nggak bisa kelola seperti itu, berantakannya di situ. Energi ini sangat tinggi. Tujuh akan mengajarkan bagaimana mentransmutasi, membelokkan ini untuk penciptaan. Contoh nih, keluarga yang sudah punya anak cukup dan tidak mau punya anak lagi. Nah, pada saat melakukan hubungan, ini kan harusnya apa? Untuk mencipta sesuatu, harusnya untuk mencipta anak. Tapi karena sudah tidak punya anak, harusnya ini dibelokkan tetap untuk mencipta. Maksudnya, ketika berhubungan itu sambil manifestasi selain anak gitu loh. Oke. Kadang ini kan hanya sia-sia. Hanya mengajar kenikmatan saja, ya. Kenikmatan hasrat goalsnya hanya untuk kenikmatan saja. Padahal itu bisa ditambahkan manifestasi yang lain. Gitu. Makanya getaran vibrasi yang tinggi itu adalah ketika seseorang mencapai yang namanya puncak atau mungkin orgasme gitu ya. Nah, pada saat itu pakailah untuk manifestasi. Gitu ya. Mai jangan dulu kan, Mai kan belum nikah ya. Gak boleh, Mai. Jangan praktek ilmu ini, Mai. Khusus yang sudah punya pasangan ya. Itu ketika berhubungan dan mencapai puncak, manifestasilah. Rumah yang Anda impikan, mobil, atau uang yang Anda mau, nah itu kamu pancarkan pada saat mencapai puncak. Oke. Gitu loh. Ya, mencapai puncak. Itu salah satu cara, karena itu sebuah energi manifestasi. Yang belum punya pasangan bagaimana? Atau kalau pasangan tanggal merah bagaimana? Nah, itu ditransmutasi. Ya, intinya energi itu diterima. Ya, kita sadari bahwa itu ada energi hasrat yang tinggi, ya, lalu kita terima, kita belokkan. Ini harus cepat. Karena kalau Anda nggak cepat, keburu tergoda, ya, tergoda gambar, film, atau tergoda sabun mandi misalkan, atau yang lainnya, ya jadi berantakan. Kayak gitu. Oke, jadi ini harus dengan pasangan yang sah. Iya, wajib. Wajib. Ya, wajib. Gitu. Yang sudah punya pasangan. Yang belum, dibelokkan dulu untuk manifestasi. Makanya teman-teman mau nggak sukses sebelum 40 tahun? Kalau mau kuasai skill transmutasi energi. Ya, kalau mau baca bukunya Think and Grow Rich, di situ juga ada. Ya, di instalase saya juga ada. Teman-teman cek aja di situ. Ya, saya akan praktekkan langsung meditasinya bagaimana untuk ketika hasrat ini muncul. Karena kadang tuh munculnya tiba-tiba. Betul. Nggak ada pemicu. Apalagi yang serangan spiritual nih. Lagi spiritualnya mau naik, berbarengan dengan energi hasrat yang menggebu-gebu. Ini kalau nggak ditransmutasi, turun lagi ke level bawah, mulai lagi dari nol. Gitu. Kalau nggak dengan sah malah hancur, iya, tunggu aja. Berantakannya pasti kelihatan. Kan itu ada hubungannya dengan tadi, kelenjar dasar. Kelenjar dasar, hubungan seksual yang berantakan, ya kan? Habis itu, dampaknya kemana? Finansial. Makanya banyak orang yang sudah kaya, ya, ketika hasratnya berantakan, cakra dasarnya bermasalah, kembali lagi ke kondisi kekurangan, gitu, ya. Makanya teman-teman ketika memahami cakra dasar,
lalu menguasai transmutasi energi ini, teman-teman punya dapat dua keuntungan. Satu, finansialnya oke, yang kedua rumah tangganya oke. Gitu loh. Karena waktu itu kan saya juga sampai gini loh, menemukan beberapa kali statement seorang ibu-ibu yang nggak mau suaminya kaya karena takutnya selingkuh. Gitu loh. Jadi ternyata ada hubungannya. Dan tadi teman yang tamu yang datang tadi juga mengalami hal yang sama, cerita gitu loh. Aku nih akhir-akhir ini digoda sama wanita tuh, cantik dan sebagainya. Itu namanya serangan spiritual, bro. Gitu loh. Ya, tak tunjukin. Waktu aku bertamu juga gitu ya. Ya walaupun status orangnya mungkin tidak punya suami dan sebagainya, tetap bisa jaga diri, gitu loh. Tetap bisa jaga diri, jaga jaga sikap, gitu loh. Dan saya lebih senang mematikan api kecil sebelum api itu jadi besar. Gitu. Jadi kecuali beresin dari energi, belokin transmutasi energi, teman-teman juga bisa disiplin mematikan api kecil. Contoh. Kalau sudah diajak ketemu berdua, ya, kalau tempatnya keramaian tidak apa-apa. Begitu tempatnya agak sepi, nah ajakan itu yang dimatikan. Api kecil itu dimatikan. Gitu. Saya senangnya kalau misalkan kenal seorang wanita yang sudah punya suami, saya juga pengen kenal sama suaminya gitu loh. Gitu. Kenalin juga sama suaminya gitu. Jadi enak gitu loh. Jangan sampai malah kucing-kucingan. Nah ini kan api kecil nih. Atau misalkan mau janjian gitu ya. Misal Mei pakai mobil gitu ya, kemudian kalau cowoknya masih single kan nggak apa-apa. Ini misalkan suami orang, misalkan ya Mei ya, Mei aja yang buat contoh misalkan. Mei bawa mobil, ini kejadian fiktif ya teman-teman ya, bukan fakta ya. Terus ketemu sama suami orang itu, dia punya mobil juga. Selama pakai mobil sendiri-sendiri, ya ketemu misalkan di resto gitu ya, masih aman. Tapi begitu mobilmu parkir di mall aja deh, nanti semobil bareng. Nah ini apinya udah agak besar itu. Begitu sudah dalam satu mobil, melihat ada Oyo atau apa memanggil-manggil, itu pemadam kebakaran sudah nggak bisa ngatasin. Ya. Jadi disiplin padamkan api kecil. Ya, kalau api kecilnya nggak bisa madamin, ya nanti jadi api besar, damkar nggak bisa ngatasin. Ya. Oke, gitu. Ini nasihat bagi yang belum menikah dan juga yang cinta bojone wong. Karena itu berkaitan teman-teman ya, hati-hati. Ini serangan spiritual. Ini juga bisa jadi bagian dari teman-teman yang supaya tidak naik level, ya, supaya harus ngulang dari bawah. Finansial, karir sedang naik, cek aja sih berapa orang berantakan. Ya. Bahkan saya sudah kenal dekat sama teman, sudah ada interaksi gitu ya, energinya saya kenal gitu. Begitu saya coba akses dari kejauhan, aduh teman ini lagi bermasalah di perusahaannya. Teman ini sedang berantakan di kelenjar bawahnya. Sedang dapat serangan spiritual. Dan sayangnya dia gagal memadamkan api. Akhirnya bisnisnya agak berantakan. Ya. Dan dia ngaku, ya gimana ya, soalnya istriku hamil tua gitu ya. Dan baru melahirkan. Akhirnya ada kebutuhan yang hasrat kan. Nah, dia tidak bisa ngolah belokin itu, tapi dilampiaskan dengan cara tidak sah. Akhirnya dampaknya ke finansial. Gitu. Berarti transmutasi ini bukan menolak energi seksual ya Mas, tapi mengarahkannya ke jalur yang lebih benar, lebih tinggi gitu ya katakanlah ya. Betul. Karena itu energi manifestasi. Jadi, jangan diarahkan untuk dihambur-hamburkan. Nanti kemampuan manifestasi Anda akan melemah. Kemampuan Anda menarik impian akan lemah. Oke. Gitu. Kenapa? Karena energi manifestasinya terburu dihambur-hamburkan ke tempat yang lain, gitu loh. Ke tempat yang tidak sah, gitu loh. Oke, berarti ini harus kalau yang belum beristri, bersuami, dibelokkan kemana, Mas? Nah, ke manifestasi. Kamu punya goals apa? Misalnya kamu pengen punya rumah sendiri sebelum menikah, atau pengen punya mobil mewah apa, pengen punya income berapa, nah itu dibelokkan ke sana. Jadi begitu itu muncul langsung diniatkan. Karena apa? Nanti kamu akan sangat fokus di situ, akan sangat kreatif di situ, dan bahan bakarnya banyak banget untuk ke arah situ. Ya, jadi kalau ini tepat dibelokkan, makanya cek orang-orang yang di bawah 40 tahun bisa sukses, itu bisa kontrol energi ini. Ya, saya juga masih di bawah 40, ya, sudah bisa menjadi miliarder di bawah 40 karena bisa kontrol ini. Dulu sebelum bisa kontrol berantakan ya, jadi
golongan-golongan kismin, ya karena berantakan banget gitu loh. Ya berantakan banget. Ya, gimana nggak berantakan? Wong itu memang hasrat murni, hanya tidak tahu cara mengelolanya. Kan itu energi, bentuknya itu kan energi gitu loh. Nah ini bisa dibelokkan kok gitu. Bisa ditransmutasi gitu loh. Bisa dibelokkan arahnya. Kalau teman-teman disiplin belokin arahnya, mau manifestasi apa itu gampang terwujud. Karena energinya gede banget. Di atasnya cinta bahkan gitu. Oke gitu, jadi yang belum menikah itu dibelokkan langsung manifestasi gitu ya Mas ya? Bukan main sama yang lain, bukan self-service ya, main sendiri. Swalayan. Swalayan. Self-service atau swalayan? Kalau dulu saya teman-teman sama teman-teman tuh kalau gojekan itu swalayan ya. Kok bisa swalayan Mas? Swalayan itu apa? Swa itu apa? Swa itu? Sendiri kan? Layan tuh, melayani kan? Ya, kalau orang belanja di swalayan itu kan ngambil sendiri kan? Betul. Ya, apa bedanya sama self-service? Iya sama sih. aja. Swalayan sama aja. Gitu. Oke, nah itu yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah berarti pas berbuat itu, pas mencapai titik orgasme atau klimaksnya, manifestasi Mas? Ya. Itu apakah sekali dicoba langsung jadi, apakah harus butuh latihan? Latihan lah. Gitu. Oh, latihan, makanya ya? sering-seringlah nganu. Yang sudah berpasangan, manifestasi sering-seringlah nganu. Diawali dengan ngobrol dulu, jadi ngobrol berandai-andai dengan teknik loa gitu ya, dengan pasangan. Misalkan gini, kayak dulu saya melakukan, enak ya punya mobil sendiri gitu. Enak ya punya rumah yang mewah gitu ya. Ngobrol sendiri, ada waktu ya ngopi di balkon dan lain sebagainya. Enak ya bisa rekreasi ke tempat-tempat yang bagus gitu. Itu berandai-andai di kondisi saat itu minus. Nah, tadi di awal tadi yang membangun rasa layak tuh. Membangun rasa layak dulu di situ. Nah, habis itu, nganu lah gitu. Nah, pada saat nganu, mencapai puncak, bayangkan tuh, itu getarannya tinggi banget. Getarannya gede banget. Gitu. Ya, jangan penasaran, main nikah dulu. Spill Kak Mei-nya. Kalau yang mau tahu Kak Mei, silahkan nanti tanggal 7 September ke Jakarta, kalau Mei ikut ya. Atau siapa tahu dia nggak ikut. Ya, atau mungkin di event meditasi bulanan yang offline, Mei juga selalu datang ya kalau mau di-spill ya, mau penasaran silahkan. Pertanyaan dari Kak Cintamu, kalau yang udah nikah kan sumbernya energinya pas hubungan seksual klimaks ya. Kalau yang single gimana? Puncaknya energinya kapan Mas? Pada saat hasrat itu muncul. Oke. Jadi pada saat godaan hasrat itu muncul, itu energi lagi tinggi-tingginya. Energi itu sangat tinggi. Ya, nah pada saat itu dibelokkan. Seketika itu juga belokkan untuk manifestasi. Kamu mau apa? Maka coba nanti cek actionmu di bidang itu, bahan bakarnya, energinya itu gede banget. Sangat fokus, kreatif, yang lain diabaikan dulu gitu ya. Jadi benar-benar mengarah ke manifestasinya di situ. Oke, gitu. Next dari Kak Siska berarti harus sering-sering nganu ya sama pasangan dong biar manifestasinya tercapai cepat. Betul. Yang sudah punya pasangan ya jangan nganunya anniversary sekali gitu loh. Nunggu ulang tahun pernikahan baru nganu ya kasian banget gitu loh. Nggak, energi manifestasinya nggak bagus itu. Ya. Kayak gitu, berarti kalau yang punya istri dua, ini juga dua-duanya dilakukan ya, dengan cara yang sama juga. Kalau yang dua saya nggak tahu ya tutorialnya bagaimana, saya nggak menguasai apakah berbarengan atau gantian. Karena saya hanya bisa cerita berdasarkan pengalaman ya. Kalau yang dua itu saya nggak mengalami, jadi saya nggak bisa cerita. Termasuk pertanyaan gini, Mas gimana beresin mood pada saat tanggal merah ya? Saya nggak ngalami tanggal merah, saya bukan wanita gitu loh. Saya hanya bisa memberikan saran perkiraan gitu loh. Kalau yang saya mengalami saya pasti tajam, ngasih contoh, ngasih arahan itu pasti tajam. Ya, tapi kalau yang saya nggak ngalami ya, apalagi dari pertanyaan, kalau yang istrinya dua bagaimana? Nah, itu aku belum tahu nih gitu ya. Belum tahu nanti ininya tutorialnya bagaimana. Ini kayaknya kita bahas nganu, teman-teman di TikTok sangat excited ya. Transmutasi energi. Ini juga dibahas di kelas offline ya Mas Bimo? Ya, nanti lebih detail di sana karena kalau di umum ini kan agak sensitif ya gitu. Oke. Jadi ini pembahasannya di sana. Oke, gitu. Nah, kayaknya saya ikut nih. Kalau yang kelas offline tentu ikut ya, karena mau melihat materi transmutasi energi nih teman-teman semuanya yang kepo penasaran seperti apa materi lengkapnya, nanti bisa ikut yang kelas offline ada di Jakarta tanggal 7 ya Mas Bimo ya, hari Minggu. Tanggal gitu. 7.
manifestasi itu seperti kayak kita nanam benih. Makanya istilahnya nanam benih di medan kuantum. Nanam benih kalau hanya sekali nanam ditinggal, hasilnya nggak akan maksimal.